Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini aku ngomongin tentang ciri-ciri kalau misalkan janin sudah benar-benar masuk ke panggul ya Mam. Jadi Mam bisa diciriin pada saat di rumah atau dimanapun ya. Ciri yang pertama biasanya itu kepala sudah masuk ke daerah panggul. Bagian teratas biasanya sudah mulai kosong nih. Bagian teratas apa sih Bubit? Jadi bagian teratas yang dekat ulu hati ya Mam, atau yang dekat diafragma ini biasanya sudah mulai kosong karena si dede sudah mulai ke bawah ya. Kemudian biasanya tidak merasa sesak ya. Biasanya kalau misalkan masih berada di posisi atas di sini, dedenya itu yang pertama Mam juga mulai kayak begah, nafas pun kadang susah karena ada tekanan sendiri dari si dedenya karena belum bisa masuk panggul. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke panggul, biasanya maaf, yaitu di sini sudah mulai longgar ya, dan tidak ada rasa sesak juga. Dan yang kedua nih, ciri yang kedua itu biasanya kita sedikit-sedikit kencing ya. Cuma baru berapa menit atau setengah jam kemudian kencing. Itu adalah hal yang normal ya Mam, karena kandung kemih atau tempatnya air kencing ketahan sama si rahim atau sama si kepala dede sendiri. Ya, karena semakin besar usia kehamilan, kepala sudah mulai menurun, otomatis biasanya ada penekanan dari kandung kemihnya sendiri. Itu ciri yang kedua Mam ya. Ciri yang ketiga itu biasanya banyak yang ngeluh itu adalah nyeri bagian bawah ya, nyeri bagian bawah perut, kemudian biasanya punggung pun mulai pegal, sakit. Itu adalah hal yang wajar biasanya terjadi pada saat trimester ketiga. Karena itu Mam, karena kepala dede sudah mulai menekan daerah tulang-tulang bagian misfi, itu biasanya membuat adanya rasa ketidaknyamanan. Kemudian biasanya untuk jalan ya, untuk jalan pun kadang agak susah gitu ya Mam, karena sudah ada penekanan si dedenya sendiri. Itu ciri yang ketiga ya. Biasanya sudah mulai nyeri bagian bawah, punggung karena adanya beban ya Mam. Beban di daerah bagian bawah, yaitu otot-otot bisa sampai ke daerah punggung. Makanya kita harus rajin namanya olahraga, stretching. Jangan lupa ya Mam. Jadi walaupun ibu hamil nggak boleh malas-malasan bergerak ya Mam ya, selagi kalau misalkan tidak ada hal-hal yang keabnormal, misalnya kayak terjadi ngeflex segala macam. Jadi rutinitas seperti biasa aja Mam. Oke Mas, nah, biasanya juga sering adanya kontraksi Mam ya. Selanjutnya biasanya yang keempat itu adalah adanya kontraksi. Semakin trimester ketiga biasanya ada rasa kram, mulus sedikit-sedikit. Itu adalah hal yang wajar terjadi dan bagus kalau sudah adanya kontraksi ya, walaupun baru adanya kontraksi palsu nih Mam. Itu adalah biasanya sering terjadi di saat trimester ketiga. Kontraksi palsu itu biasanya kalau misalkan datang tiba-tiba tetapi kita relaksasi atau sambil tiduran berganti posisi, kemudian akan menghilang dengan sendiri. Itu namanya kontraksi palsu ya Mam. Yang kelima, ciri yang kelima itu adalah bagian bawah terasa penuh yang tadi saya sebutin ya Mam. Bagian bawah terasa penuh, kemudian jalan pun agak susah. Itu biasanya sudah janin sudah mulai masuk ke daerah panggul. Itu biasanya sudah mulai adanya keluaran cairan keputihan nih Mam. Biasanya mulai makin banyak ya cairan keputihannya. Itu adalah cairan yang fisiologis. Cairan keputihan yang penting tidak berbau, tidak gatal, dan tidak berwarna hijau. Itu adalah masih dianggap hal yang normal. Yang penting Mam harus rajin ganti CD-nya, habis BAB atau BAK harus dielah bagian kemaluannya. Itu ya Mam yang perlu harus dijaga. Kecuali kalau misalkan memang ini bukan keputihan, tiba-tiba tuh keluar seperti air kencing tapi tidak bisa ditahankan, itu adalah air ketuban. Nah itu Mam harus perlu waspada ya Mam. Boleh langsung ke tenaga kesehatan atau ke bidan terdekat untuk mengetahui apakah ini cairan ketuban atau cairan keputihan, biar Mam tidak penasaran, kemudian biar Mam juga tidak menduga-duga gitu ya, biar tepat juga gitu ya Mam. Karena semakin
besar kehamilan, kepala dede sudah mulai menurun, biasanya bagian misfi agak terasa bengkak ya mam ya. Itu adalah hal yang wajar, biasanya terasa agak bengkak padahal ya tidak ya. Itu biasanya ciri-ciri kalau misalkan janin sudah masuk ke panggul ya mam. Saya ulangi lagi, kalau misalkan janin sudah masuk ke panggul, ciri yang pertama, bagian teratas itu ya, bagian ini ya mam ya, sudah mulai kosong, tidak adanya sesak, jalan biasanya sudah mulai agak susah gitu ya, sering kencing, keluar keputihan semakin banyak, itu adalah hal yang wajar. Kemudian misfi rasa bengkak ya, padahal tidak bengkak, itu adalah ciri-ciri janin sudah masuk ke panggul ya mam. Jangan lupa olahraga ringan ya mam, biar nanti pada saat proses persalinan berlangsung mam badannya itu adalah tidak kaku pada saat mengedan atau setelah mengedan, biar rileks juga ya, biar otot-ototnya itu adalah rileks dan tidak kaku ya mam. Sekian dariku, kalau itu adalah ciri-ciri janin sudah mulai masuk ke panggul ya mam. Semoga bermanfaat untuk para moms.